Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Rahmayanti, NIM 206221166 dari kelas akuntansi pagi 2. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah bisnis digital. Soal pertama, sebut dan jelaskan keunggulan bisnis digital. Pertama, tentunya dapat membantu menghemat biaya promosi dan operasional. Kita tidak perlu lagi membuat spanduk, brosur, atau iklan di televisi. Cukup mempromosikan produk kita di media sosial yang kita miliki, seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain-lainnya. Yang kedua, dengan menggunakan bisnis digital, kita dapat menjangkau target pasar yang lebih luas dan juga konsumen dari berbagai daerah. Ketiga, selain hemat biaya promosi dan jangkauan konsumen yang luas, pemasaran digital juga bisa membantu meningkatkan penjualan produk yang kita miliki. Dan yang keempat, dengan target pasar yang luas, tentunya dapat membuka peluang bagi kita untuk menang dalam persaingan. Terakhir, bisnis digital lebih mudah untuk dijalankan. Cara memulainya cukup mudah dan tidak membutuhkan modal yang besar. Dengan mengandalkan teknologi internet dan media online yang ada, siapa saja bisa memulainya. Soal kedua, sebut dan jelaskan contoh transformasi digital. Pertama, ada perbankan digital. Ini adalah layanan yang diberikan perbankan kepada nasabah melalui sarana elektronik atau digital yang dimiliki oleh bank tersebut. Contoh kedua yaitu kupon belanja digital. Kupon ini bisa dijadikan alat penukaran dengan nominal tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Biasanya ini seperti diskon makanan, minuman, fashion, beauty, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu kartu loyalitas pelanggan digital. Kartu ini biasa diberikan kepada seorang sebagai bukti tanda identitas bahwa orang itu adalah pelanggan atau biasa yang disebut dengan membership card. Dan yang keempat ada layanan klik dan ambil. Layanan ini adalah fitur belanja yang memberikan pengalaman belanja online dengan cara ambil pesanan sendiri. Soal ketiga yaitu sebut dan jelaskan model bisnis digital. Model pertama yaitu marketplace. Marketplace ini sering disebut sebagai penyedia website online yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Contohnya seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Kedua ada advertising. Tidak jauh berbeda dengan marketplace. Advertising adalah upaya menghubungkan pemasang iklan dengan pemilik media. Tujuannya yaitu menarik perhatian pelanggan atau klien. Ketiga ada intermediary. Intermediary adalah sebuah usaha yang didirikan oleh suatu perusahaan dalam menyediakan informasi untuk orang lain. Contohnya perusahaan yang menggunakan model bisnis ini adalah Kompas dengan kompas.id. Keempat ada merchant. Merchant adalah individu atau kelompok yang melakukan perdagangan atau yang berperan sebagai penjual barang atau jasa. Model kelima yaitu manufaktur. Model ini sama dengan sebelumnya, memanfaatkan kekuatan digital untuk membuat proses bisnis lebih efisien dan efektif. Keenam yaitu affiliate. Affiliate model bisnis ini menawarkan produk yang dimiliki oleh perusahaan lain. Selanjutnya ada community. Model bisnis ini mengandalkan komunitas yang aktif dan komunikasi dua arah yang tinggi untuk menjalankan bisnisnya. Terakhir ada utility. Model bisnis ini memberikan beban biaya sesuai dengan layanan yang diberikan, contohnya Gojek dan Grab. Soal keempat, sebut dan jelaskan jenis-jenis branding. Ada beberapa jenis-jenis branding, yaitu satu produk branding. Ini merupakan suatu simbol atau desain yang membuat suatu produk memiliki ciri khas dan identitas tersendiri. Kedua, personal branding. Personal branding adalah strategi untuk membangun citra diri sendiri yang kuat di tengah masyarakat. Strategi pemasaran ini sangat populer di kalangan artis, musisi, dan public figure lainnya. Ketiga, corporate branding. Corporate branding ini adalah salah satu jenis branding yang menggunakan nama perusahaan sebagai merek produk. Yang keempat, destinasi branding. Destination branding
Memiliki tujuan untuk menawarkan produk atau jasa ketika suatu nama lokasi disebutkan seseorang, bertujuan untuk membangun suatu keunikan yang dimiliki oleh destinasi atau tempat wisata tersebut. Kelima, cultural branding. Cultural branding adalah suatu budaya yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu, sehingga memberikan identitas dan merek pada daerah tersebut. Soal yang kelima, jelaskan dan berikan contoh aktivitas periklanan. Pertama, cost per mile, yaitu menghitung jumlah banyaknya iklan yang dilihat oleh audiens dengan biaya yang perlu dibayarkan setiap 1000 kali penayangan. Contohnya, apabila kita memasang iklan di Google dengan menggunakan sistem cost per mile, maka kita harus membayar biaya pembayaran setiap 1000 kali tayang. Kedua, ada rasio klik tayang. Rasio klik tayang adalah rasio pengguna yang mengklik link tertentu dengan jumlah total pengguna yang melihat halaman web. Contohnya penayangan iklan di YouTube. Biaya yang ketiga, biaya per akuisisi. Biaya ini dibayarkan untuk setiap penjualan, contohnya seperti pencapaian suatu iklan produk di suatu tempat. Selanjutnya ada biaya per klik. Biaya per klik adalah biaya yang dibayarkan untuk setiap kali klik pada suatu postingan atau iklan. Contohnya kampanye pemasaran digital. Terakhir, total menit. Total menit adalah metrik yang digunakan untuk mengukur total waktu yang dihabiskan di halaman web. Contohnya kita membaca artikel atau review produk di suatu web tertentu. Demikian tadi jawaban soal UTS mata kuliah bisnis digital dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.